Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fatimah Az-Zahra, NIM 4220091 dan teman saya Ilhamun Nusul Ardiansyah, NIM 4220096. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada materi ini, kami akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan As-Sunnah, kehujahan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum, dan hubungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isi maf'ul, karena ia berarti yang dibaca atau maqru'. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bermaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Selanjutnya adalah As-Sunnah. Secara bahasa, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Rasul Muhammad SAW hidup. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau catatan, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya melaksanakan dakwah Islam. Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadis Nabi Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Kehujahan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. 1. Kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran menempati posisi pertama. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya Al-Quran dalam menuntun manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran pun berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslimin, karena Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan batin sekaligus keyakinan dan kepercayaan akan masa depan bagi siapa saja yang bisa membacanya. Kehujahan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah atau hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ada 4 porsi penting sunnah atau hadis, yaitu 1. Mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang ketiga, memperjelas ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis, kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas apa ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Yang terakhir, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Hubungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Al-Quran dan hadis diyakini menjadi sumber primer ajaran agama Islam, lantaran dari keduanya diketahui sebagai hukum Islam dikreasi dan bentuk sesuai mekanisme istinbat sebagaimana yang dijabarkan dalam ilmu usul fikih. Hubungan simbiotik Al-Quran dan hadis tidak dapat dipasung oleh pemahaman bahwa keduanya bersifat inferior. Sebaiknya Al-Quran maupun hadis mempunyai perannya sendiri-sendiri dalam membentuk hukum sebagai aturan operasional.
Sekian.